Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 ini akan membahas terkait dengan wartawan kebal hukum ya. Oke. Nah, apakah wartawan kebal hukum ya? Nah, ini akan kita bahas tidak lama ya, tapi akan detail. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus Buniani pengunggah video Ahok yang ditetapkan jadi tersangka. Nah, ini wartawan ya, Buniani ini wartawan ya. Wartawan yang juga terkena terkena pidana ya, menjadi tersangka. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, kemudian di sini ada keutamaan undang-undang pers. Nah, undang-undang pers ini memberikan perlindungan bagi media massa dalam menjalankan fungsinya. Suaranya masuk dikit. Ceprianto. Nah, kemudian ini menjamin kemerdekaan pers juga ya. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Nah, ini menjamin kemerdekaan pers. Contohnya media tidak boleh disensor, bridle atau pelarangan penyiaran. Kemudian wartawan atau media massa tidak boleh dihalang-halangi dalam mencari berita. Nah, ini ya, kemerdekaan pers. Jadi nggak ada wartawan yang dihalang-halangi ya. Berita itu hak setiap warga negara ya. Kemudian bagi yang menghalang-halangi atau membridel wartawan ya bisa diancam pidana 2 tahun dan denda 500 juta. Nah, ini ya. Bagi yang menghalang-halangi wartawan 2 tahun. Nah, tapi jika media memberitakan tidak dengan menghormati agama, kesusilaan serta asas praduga tak bersalah ya, dia main duga-duga aja, tidak melayani hak jawab, memuat iklan narkoba dan perwujudan rokok, media itu bisa didenda 500 juta. Nah, ini pasal 18 Undang-Undang Pers tadi ya. Nah, jadi tidak semua dilindungi, tidak semua berita di media massa dilindungi. Nah, apabila dinilai Dewan Pers berita di media massa bukan produk jurnalis, maka tidak akan dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Nah, ini ya. Nah, di sini ada Dewan Pers memberikan penilaian ya. Sebuah berita apakah produk jurnalistik atau bukan? Ya. Nah, ini dilihat ada itiat buruknya, ya atau tidak. Tidak berdasarkan fakta, ya atau tidak. Sejak awal diketahui itu beritanya bohong, ya apa tidak. Nah, apakah berita itu menghakimi? Nah, itu. Jadi di sini ada penilaian ya dari Dewan Pers untuk melihat jurnalis atau wartawan yang baik atau yang buruk. Nah, ini contoh kasus ya berita yang buruk ya.
seolah berita ini menggiring ke arah politik ya. Dia mengatakan saat itu koran Obor Rakyat ini mengatakan ada calon presiden boneka. Nah, berarti kan dia menjelek-jelekan calon presiden ya. Salah satu calon dia jelekan. Nah, Obor Rakyat ini akhirnya kena Dewan Pers. Obor Rakyat dikatakan tidak memenuhi ketentuan Badan Usaha Pers. Nah, jadi dia tidak terdaftar ya, jadi badan usaha. Kedua, alamat yang tercantum di kotak redaksi Obor Rakyat palsu. Ketiga, konten Obor Rakyat tidak memenuhi prinsip jurnalis. Ya, di dalam kode etik jurnalis juga tidak terpenuhi. Nah, akhirnya 2016 Pengadilan Jakarta memvonis Setiardi, ya, pimpinan Obor Rakyat, dan Darmawan, redaktur Obor Rakyat. Dia kena pasal 310, junto pasal 55 KUHP. Nah, ini ya. Vonisnya 8 bulan penjara. Ya. Ini salah satu contoh wartawan atau jurnalis yang melanggar etika jurnalis, bahkan dia melakukan pidana ya, pencemaran nama baik seseorang. Artinya ya wartawan atau jurnalis juga tidak kebal hukum ya. Nah, wartawan wajib mentaati kode etik jurnalis. Apa itu kode etik jurnalis dan penanganan sengketa pers? Nih, mengapa muncul sengketa pers? Nah, karena merasa dirugikan oleh berita. Nah, siapapun yang merasa dirugikan oleh berita, dia dapat mengajukan sengketa. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa itu akibat berita yang merugikan? Biasanya karena melanggar kode etik jurnalis. Nah, kemudian kode etik jurnalis adalah landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas profesionalisme. Nah, ini ya, kode etik jurnalis ini memang sangat penting. Apa aja sih dari kode etik jurnalis? Nah, kita lihat lembaga yang menangani dulu ya. Berdasarkan Undang-Undang Pers, apabila terdapat anggota masyarakat, kelompok, atau institusi yang berkeberatan dengan isi berita, maka dapat menggunakan hak jawab yang ditunjuk langsung kepada media bersangkutan. Nah, apabila setelah mengajukan hak jawab tidak dilayani oleh media, maka pihak yang merasa keberatan dapat mengadukan media yang bersangkutan ke Dewan Pers. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak melayani pengaduan kita, jadi kita bisa langsung ke Dewan Pers. Dewan Pers melakukan mediasi untuk mencari penyelesaian atas keberatan yang diajukan. Nah, prosedur pengaduan. Ini ada surat keputusan Dewan Pers ya, tahun 2006. Pihak yang berkeberatan menyampaikan surat kepada Dewan Pers disertai bukti-bukti materi keberatan. Nah, pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang sudah diterbitkan selama-lamanya 2 bulan. Nah, jadi selama 2 bulan ya. Atau materi siaran yang sudah disiarkan selama-lamanya 2 minggu. Nah, jadi kalau yang materi yang diterbitkan selama 2 bulan bisa diadukan. Materi siaran yang disiarkan selama 2 minggu juga bisa. Nah, hanya dalam hal khusus, kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum,
Ketentuan mengenai batasan waktu ini dapat diperlonggar. Nah, jadi lewat dari 2 bulan, kalau penyiaran 2 minggu itu udah nggak bisa lagi kita adu. Jadi ada hak kita mengadu dalam rentang waktu demikian. Tapi kalau untuk hal kepentingan umum ya bukan kepentingan pribadi ya, itu bisa dilonggarkan. Artinya bisa mengadu kapanpun. Nah, jadi pengadu juga harus merinci kasus pelanggaran kode etik si wartawan atau jurnalis yang diduga telah dilakukan perusahaan pers yang dituju. Nah, dengan sedapat mungkin merujuk pada butir-butir kode etik jurnalis. Sebutkan juga alasan mengajukan pengaduan ya. Kenapa kita mengadu itu apa saja alasannya? Serta apa yang diharapkan dari Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ini memang melakukan mediasi ya, menyelesaikan secara musyawarah antara kita yang dirugikan sama jurnalis yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, jika gagal, Dewan Pers akan melakukan kajian penilaian terhadap materi berita yang dipersoalkan. Nah, jadi nanti Dewan Pers akan melakukan kajian juga. Apakah yang diberitakan itu memang benar-benar bermasalah atau tidak. Setelah dinilai, Dewan Pers akan mengeluarkan penilaian dan pernyataan rekomendasi ya. Nah, ini pertanyaan rekomendasinya Dewan Pers. Isi penilaian pernyataan rekomendasi itu ini satu pernyataan agar pers melakukan koreksi atau ralat ya. Atau pernyataan agar pers membuat hak jawab yang proporsional. Pernyataan juga agar pers menyampaikan maaf secara terbuka. Dan rekomendasi agar organisasi wartawan atau perusahaan pers memberikan sanksi ya, mau ditegur, mau disekor atau dipecat kepada wartawan yang memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwasannya rekomendasi Dewan Pers ini memutus hal-hal demikian. Nyuruh koreksi atau meralat info yang disebar, nyuruh bertanggung jawab, menyuruh meminta maaf, bahkan dia dapat menyuruh perusahaan pers itu kasih sanksi wartawan atau jurnalisnya. Nah, bisa nggak sih kita masuk lagi ke pengadilan setelah kita ngadu ke Dewan Pers? Apabila pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan apa yang telah direkom Dewan Pers, nah kita tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ada beberapa kali kasus di Lampung ini juga ya. Saya berapa kali juga megang di Tribun, di Radar ya. Saya nggak suka dengan beritanya, saya aduin dia ke Dewan Pers, saya aduin juga di pengadilan. Jadi dua-duanya saya masukin. Nah, ini bisa memang dilakukan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2008, maka kepada hakim seluruh pengadilan diharapkan menangani sengketa pers dengan memperhatikan keterangan saksi dari Dewan Pers. Nah, jadi memang bisa ya kita tetap mengadukan, apalagi kalau dia memang udah mencemarkan nama baik, berita hoak si jurnalis ini. Ya kita laporkan dia ke pengadilan biar dia kena pidana. Nah, berdasarkan MOU juga ya antara pers dan Polri, setiap laporan ke polisi soal berita, maka polisi akan minta pendapat ahli dari Dewan Pers. Apakah berita yang dipersoalkan karya jurnalis atau bukan? Jika karya jurnalis diselesaikan dengan undang-undang pers, jika bukan akan diadili oleh hukum pidana ya, kitab hukum pidana. Nah, jadi memang ada pendapat ahli juga dari Dewan Pers yang dinilai polisi. Apakah ini masuk perkara pidana atau hanya perkara
eh, jurnalis yang sebenarnya diselesaikan melalui undang-undang pers. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa dimasukkan melalui pengadilan ya. Nah, sebuah karya jurnalis dapat dianggap sebagai sebuah kejahatan apabila dengan sengaja dirancang untuk memfitnah ya. Jadi karya jurnalis ini dapat dianggap sebagai kejahatan sebenarnya. Kalau memang dibuat untuk fitnah. Seperti tadi ya kasus obor rakyat ya. Itu termasuk fitnah sebenarnya. Seolah-olah calon presiden bonekanya partai kan gitu ya. Ya walaupun terlepas benar atau tidak ya tidak boleh juga membuat fitnah seperti itu ya. Karena memang tidak bisa dibuktikan itu benar atau tidak. Nah ini ya, kalau dia dirancang untuk memfitnah, memeras, merugikan subjek berita. Nah dalam terminologi pers itu pemberitaan semacam itu dikategorikan kabar yang sejak awal ditulis dan dimuat sudah diketahui bohong. Nah ini ya, SK Dewan Pers tentang penguatan Dewan Pers. Ya. Nah itu ya, itu terkait dengan apa namanya? Apakah pers atau jurnalis bisa dipidana ya? Nah itu bisa dipahami kawan-kawan?